Si Gojo dan Piko pemberani. Di sebuah hutan lebat yang penuh pepohonan besar dan rindang, hidup berbagai macam hewan. Mereka hidup dalam kedamaian dan saling membantu. Hai, nama aku Piko. Aku seekor kancil kecil yang cerdas. Hai, nama aku Koko. Aku merupakan seekor kura-kura. Aku adalah teman baik kancil Piko yang bijaksana. Hai teman-teman, namaku Cira. Aku merupakan seekor burung gagak yang cerdik. Hai, namaku adalah Rubah. Namun, kedamaian itu terganggu sejak raksasa datang menghuni sebuah gua besar di tepi hutan. Sesosok raksasa yang terkenal menakutkan itu bernama Gojo. Aku adalah raksasa Gojo, makhluk terkuat di hutan ini. Hewan-hewan lain sangat takut pada Gojo. Tidak ada yang berani melawan raksasa Gojo. Bahkan hewan seperti Rubah berpihak pada Gojo. Hei Gojo, namaku adalah Rubah. Aku akan selalu membantumu melawan dan menakut-nakuti para penghuni di hutan ini. Melihat ketakutan yang menyelimuti hutan, Piko memutuskan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus membantu hewan-hewan di hutan ini. Aku harus melawan Gojo si raksasa itu. Kancil Piko pun berlari menuju rumah sahabatnya, Koko. Sesampai di rumah Koko, Koko masih tertidur di halaman rumahnya. Kancil pun membangunkan Koko. Hei Koko, aku ingin bicara padamu mengenai Gojo. Ada apa, kancil? Aku akan membuat raksasa Gojo takut, supaya dia tak lagi mengganggu kita. Kamu ini lucu, Piko. Bagaimana caranya seekor kancil kecil bisa membuat takut raksasa besar seperti Gojo? Aku punya rencana, Koko. Kamu akan lihat nanti. Keesokan harinya, Piko pergi ke sungai untuk minum. Namun, Piko tidak sengaja bertemu dengan Cira. Piko pun meminta bantuan Cira. Cira, bisakah kau membantuku? Tolong sebarkan berita bahwa ada makhluk lebih kuat dari Gojo di hutan ini. Kau yakin, Piko? Raksasa Gojo sangat kuat. Tidak ada makhluk di hutan ini yang bisa menandinginya. Biarkan saja Gojo mendengar berita ini. Ayo, sebarkan saja ceritanya, Cira. Cira pun terbang mengelilingi hutan, memberitahukan hewan-hewan bahwa ada makhluk baru yang sangat kuat, yang lebih menakutkan daripada Gojo. Kabar itu pun tidak sengaja terdengar oleh si Rubah. Aku harus memberitahu kabar ini kepada Gojo. Hei Gojo, aku ada kabar buruk untukmu. Ada makhluk yang lebih kuat darimu di hutan ini. Makhluk yang lebih kuat dariku? Tidak mungkin. Gojo sangat marah. Rasa takut pun mulai mengusik hatinya. Hari berikutnya, Piko menggali perangkap besar di tengah hutan. Dia menutupi lubang itu dengan dedaunan agar tak terlihat. Kemudian, Piko berlari ke arah gua raksasa Gojo dan berteriak dengan suara keras. Hei Gojo, kau pasti takut dengan makhluk kuat yang ada di hutan ini kan? Apa maksudmu, kancil kecil? Aku tak takut pada siapapun. Kalau begitu, kejar aku jika kau berani. Tanpa berpikir panjang, Gojo pun mengejar Piko dengan kecepatan penuh. Piko berlari menuju arah perangkap yang telah ia siapkan. Ketika hampir tiba di lubang, Piko melompat ke samping dan Gojo yang besar pun jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Gojo menggeram marah dari dalam lubang. Kancil kecil, aku akan keluar dari sini dan menangkapmu. Hahaha Gojo, aku akan membantumu keluar dari lubang ini, tapi dengan satu syarat. Kau harus berjanji untuk tidak lagi menakut-nakuti atau mengganggu teman-temanku. Baiklah, aku janji. Tolong keluarkan aku dari sini. Piko pun kemudian meminta teman-temannya termasuk Koko dan Rubah untuk membantu menggali dan memperluas lubang agar Gojo bisa keluar. Setelah beberapa jam, mereka pun berhasil membebaskan Gojo. Sejak saat itu, Gojo menepati janjinya dan tidak lagi menakut-nakuti penghuni hutan. Bahkan, ia mulai bergaul dengan mereka dan menjadi pelindung hutan dari ancaman luar. Piko pun menjadi pahlawan di kalangan hewan dan kedamaian kembali menyelimuti hutan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah keberanian dan kecerdikan dapat mengatasi ketakutan, bahkan dari sesuatu yang tampaknya lebih kuat. Kadang-kadang musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan ketakutan dari diri kita sendiri.